Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk para sahabat-sahabatku, untuk para teman-temanku semuanya yang saat ini masih istiqomah menjadi pecinta dan menjadi muhibbin daripada para habaib. Kita tidak hanya mencintai para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tetapi kita mencintai para ulama, kita mencintai para kiai, kita mencintai orang-orang alim, kita mencintai orang-orang soleh. Karena dengan kita mencintai para habaib, dengan kita mencintai para ulama, kita mencintai orang-orang alim, orang-orang yang soleh, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para habaib adalah merupakan dzurriyyah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para habaib dimuliakan karena mengalir darah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para ulama dimuliakan, dihormati, dimuliakan, dan wajib kita untuk memuliakan dan menghormati para ulama karena keilmuannya, karena kealimannya. Begitu juga dengan kita menghormati orang-orang yang soleh. Harapan kita adalah kita akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam karena para habaib adalah dzurriyyah Rasulullah, sedangkan para ulama adalah merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi, artinya yang menjadi penerus daripada perjuangan para nabi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa saat ini tiba-tiba para habaib, para dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dipermasalahkan ataupun diragukan tentang nasabnya ataupun tentang keasliannya. Saudaraku, tidak usah heran. Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi ataupun dialami oleh keturunan-keturunan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Rasulullah SAW sudah tidak lagi bersama kita, tidak lagi bersama umatnya di dunia ini maksudnya. Bahkan dulu di saat Rasulullah SAW sebagai datuk ataupun sebagai leluhur daripada para habaib yang ada di Nusantara ini, di masa Rasulullah masih hidup pun kejadian ini sudah pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa Rasulullah dikatakan sebagai al-abtar. Rasulullah diragukan lagi tentang kenabiannya, misalnya diragukan lagi tentang kerasulannya. Jadi orang-orang yang mulia, orang-orang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas dari ujian dan juga cobaan. Tidak ada satupun para nabi dan juga para rasul yang tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari umatnya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga diuji. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji. Nabi Nuh juga diuji. Nabi Ayub, Nabi Yusuf, dan para nabi dan juga para rasul yang lainnya juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bahwa kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pasti akan disertai dengan ujian yang tidaklah ringan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kembali kepada permasalahan nasab yang saat ini para habaib diragukan tentang silsilah ataupun tentang keaslian daripada nasab yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di zaman dulu, seperti yang termaktub dalam kitab As-Sawi. Kitab As-Sawi adalah merupakan kitab sarah daripada Tafsir Jalalain. Kitab As-Sawi pada juz yang keempat, Hasyiah As-Sawi adalah merupakan sarah daripada kitab Tafsir Jalalain. Kitab ini pada halaman yang pada juz yang keempat, pada halaman yang ke 487, ya, tepatnya pada surat Al-Abtar, ya. Atau surat Al-Kautsar. Tepatnya pada surat Al-Kautsar pada halaman yang ke-487. Di sini ada qauluhu sumiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam abtara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan al-abtar. Maksudnya ai haitsu qala batara Muhammadun. Sesungguhnya Muhammad itu abtar atau batara, terputus nasabnya. Jadi di masa dulu zaman Rasulullah masih hidup pun ya itu kejadian ujian seperti itu
juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan orang-orang zindik. Di sini dikatakan bahwa Sumyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abtaro, ay haisu qala batara Muhammadun. Dikatakan bahwa Muhammad itu telah terputus nasabnya. Falaysa lahu man yakumu bi amrihi min ba'di. Artinya apa? Falaysa lahu man yakumu bi amrihi min ba'dihi. Bahwa nanti tidak ada lagi keturunan daripada Muhammad ini yang akan melanjutkan ataupun yang akan menjadi penerusnya. Ya. Artinya tidak ada generasi lagi setelah Muhammad nanti mati, kata mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kemudian falamma qala tilkal maqalah, maka di saat maqalah itu muncul dari orang-orang, dari mulut-mulut busuk orang-orang munafik, orang-orang kafir, kemudian nunsilat as-suratu tasliyatan wa tafsirun lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian turunlah ayat ini, surat ini turun, yaitu surat Al-Kautsar, diturunkan sebagai tasliyatan wa tafsirun, sebagai untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bentuk pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kekasihnya. Karena tentu saja Allah tidak rela melihat ataupun mengetahui kekasihnya dilecehkan dan juga disakiti hatinya. Wa tafsirun, sekaligus menjadi kabar gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu inda mauti ibnihi Al-Qasim. Makalah seperti itu, kata-kata seperti itu yang dikatakan bahwa Muhammad itu al-abtar, Muhammad itu sudah terputus keturunannya, dia tidak memiliki keturunan lagi. Itu di saat terjadi meninggalnya putra daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Qasim. Jadi putra Rasulullah Al-Qasim adalah anak pertama atau putra Rasulullah yang pertama kali yang di saat itu meninggal dunia. Kemudian muncullah komentar-komentar ataupun hinaan, cibiran-cibiran dari orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Siapa itu Al-Qasim? Huwa awalu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim adalah merupakan putra pertama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa putra yang lainnya. Yang di situ asa sintaini wakila sab'atu asaro sahron. Di situ diriwayatkan bahwa Al-Qasim ini meninggal di usia 2 tahun. Atau ada yang mengatakan, ada periwayatan mengatakan bahwa sudah berumur 17 bulan. Wakila balagha rukubat dabati, dan juga ada periwayatan, ada yang meriwayatkan bahwa sudah sampai pada sudah bisa naik dabbah. Kemudian wa mata qoblal ba'sati wakila ba'daha. Kemudian diriwayatkan bahwa beliau Al-Qasim, putra daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, meninggal sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul. Wakilah ba'da, akan tetapi ada periwayatan yang mengatakan bahwa meninggalnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul. Wahwa awalu man mata min auladi. Dan Al-Qasim ini adalah satu-satunya pertama kalinya yang meninggal dunia dari beberapa putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh putra-putra Rasulullah meninggal dunia kecuali satu, ya. Wahum sab'atun. Yang ada 7 putra daripada Rasulullah, itu ada 7. Al-Qasim, pertama Al-Qasim meninggal dunia. Kemudian Abdullah, kemudian Abdullah Al-Muqallib Bitaib, yang dilakopi dengan nama Thayyib. Wa Thahir, dan juga Thahir, wa Ibrahim, dan juga Ibrahim, wa Zainab, dan juga Zainab, kemudian Ruqayyah, wa Fatimah, wa Ummu Kulsum, dan juga Ummu Kulsum. Wa kulluhum min Khadijatin, dan semuanya itu adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir dari Khadijah. Illa Ibrahim, kecuali Ibrahim, fa min Maryah Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim adalah lahir dari Maryah Al-Qibtiyah. Seluruh daripada putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya ada 7 terlahir dari satu ibu yang bernama Khadijah. Illa Ibrahim, kecuali Sayyid Ibrahim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim. Sayyid Ibrahim ini lahir dari min Maryati Al-Qibtiyati, lahir dari ibu atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Maryah Al-Qibtiyah.
Wa matu jami'an fi hayati. Kemudian kesemuanya itu putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya meninggal dunia semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Illa Fatimata, kecuali putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra. Fa'asad ba'dahu zaman yasirun. Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah ini, dia hidup semasa sepeninggalan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman yasirun, di masa yang tidak lama, di waktu yang tidak lama. Kemudian wamatat, kemudian tidak lama Fatimah ini menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam intaqala ila rafiqil a'la. Ridwanullahi alaihim, semoga keridhaan Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada seluruh auladi, seluruh putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajmain, ya, keluarga Rasulullah dan juga keturunan-keturunan Rasulullah. Kemudian waduriyatihi atau waduriyatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam al-baqiyatu ila yaumil qiyamati min nasliha. Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun keturunan-keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak akan pernah terputus. Jadi apa yang disampaikan oleh orang-orang munafik, orang-orang zindik, itu adalah dusta dan itu tidak benar. Karena sudah dijawab oleh Rasulullah, dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui turunnya surat Al-Kautsar. Ya, wa dzurriyyatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam al-baqiyatu ila yaumil qiyamati min nasliha. Dan insya Allah, dan yakin, bukan insya Allah lagi, dan bahwa sesungguhnya duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan al-baqiyah ila yaumil qiyamah, akan tetap ada sampai hari kiamat, yaitu keturunan-keturunan duriyah dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti kita ketahui masyhur bahwa keturunan Rasulullah, baik itu Sayyid ataupun Habaib, adalah merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi dari Al-Hasan dan juga Al-Husain. Ya, bahwa apa yang terjadi, yang dialami oleh para habaib saat ini, yang dialami oleh para habaib di Nusantara ini, itu merupakan ujian dan itu tidak membuat para habaib ini merasa terdolimi, tidak sama sekali, karena yang ada dalam tubuh para habaib ini adalah darah-darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sepanjang sejarah bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah cara Allah untuk mengangkat derajat ataupun untuk menguji kekasih-kekasihnya. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah salah apabila kita tetap mencintai para duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan dasar kita mengikuti daripada para ulama-ulama salafus saleh. Karena sudah masyhur bahwa nasab para habaib ini merupakan nasab keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sudah masyhur dan sudah dikenal di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia. Maka tidak mungkin kita hanya percaya dengan satu atau dua orang yang tiba-tiba membatalkan nasab para habaib ini tidak tersambung kepada Rasulullah. Yang anehnya adalah mereka membatalkan, sedangkan mereka tidak pernah mengakui itu. Ya, seperti wudhu itu bisa dikatakan batal kalau wudhunya sudah sah. Ya, mereka mengatakan bahwa nasab para habaib ini tidak nyambung. Artinya kan mereka tidak mengakui itu, tidak mempercayai bahwa habaib ini tersambung sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka adalah dalam tesisnya ataupun dalam argumentasi mereka, komentar-komentar para jongos-jongosnya ini, mereka selalu mengatakan bahwa para habaib ini tidak tersambung dan sudah batal nasabnya, ya. Jadi aneh, tidak mengesahkan tetapi membatalkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap istiqomah mengikuti para ulama yang lurus, ulama yang mengajak kita untuk tetap menghormati dan mencintai para habaib, bukan hanya para habaib, akan tetapi juga para ulama. Dan saya mengajak kepada para muhibbin, kita sebagai muhibbin pecinta para habaib, kita tidak hanya mencintai para habaib. Biarkan mereka mencaci maki para habaib, mengatakan Yahudi, mengatakan kita sebagai antek-antek Yaman, jonggos-jonggos Yaman, tidak masalah. Karena setiap apa yang keluar dari mulut mereka
itu menunjukkan jati diri mereka. Dan saya ingatkan sekali lagi, para muhibbin, tetaplah kita menjadi pecinta dzurriyyah Rasulullah SAW dengan akhlak dan juga adab. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.